apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hesbuna Arif dan Bung Rocky Gerung. Hari ini kita akan mulai awal baru, akan ada format baru dari Rocky Gerung Official ya. Kita mungkin akan upayakan muncul sehari 2 kali itu kalau ada berita-berita yang sangat kuat gitu ya. Nah, tapi kalau enggak ya tetap 1 kali. Tapi juga menampung aspirasi mereka banyak dari beberapa viewer kita minta kalau bisa tayangin aja deh, tayangin satu topik saja gitu Bung Rocky. Kan gitu ya, ada permintaan semacam itu ya. Nah, kita selama ini kan formatnya seperti format koran atau format media. Kita memunculkan berita-berita yang sangat kuat, kemudian kita pilih topik mana yang sangat menarik. Nah, tapi sekarang kita langsung pilih topiknya, tapi nanti kita bisa bikin 1, 2, atau 3, atau 4, tergantung berita hari itu. Gitu ya Bung Rocky ya? Ya, ini hari lahirnya format baru. Sekaligus hari lahirnya Pancasila. Ya. Karena kalau Pancasila masih dispute ya persoalannya ya, soal hari lahirnya ya. Kalau lahirnya format baru Rocky Gerung Official nggak ada dispute, itu sudah aklamasi. Oke, kita mulai dengan pendalaman dan berupaya untuk memberi kegembiraan pada publik. Karena banyak talk show juga yang hasilnya orang cemas, orang bingung. Kita santai-santai tetapi tetap dengan perspektif kritisisme. Itu poin FNN. Ya, oke. Kita akan mulai topik format baru ini dengan soal balapan Formula E. Karena ini kan sebentar lagi ya, kalau sekarang tanggal 1, berarti tanggal 4 akan dimulai, tinggal 3 hari lagi. Dan kemarin kan kita bahas bagaimana kubu pemerintahan, kubunya Jokowi kayaknya akan memboikot Formula E dengan tidak memberikan sponsor. Ternyata kita nggak punya potensi apa-apa karena banyak diributkan orang. Kemarin kita dapat kabar dari ketua panitia penyelenggara bahwa sponsorship dari BUMN itu akan cair dan Pak Jokowi dipastikan akan nonton. Ini kan menarik ini Bung Rocky ya. Ya itu karena tekanan publik sebetulnya, dan tentu Pak Jokowi merasa, kalau BUMN nggak sponsor dan gagal event itu, maka headline nggak akan ada. Padahal Pak Jokowi selalu ingin ada headline. Jadi sebetulnya ini ya blessing in disguise bahwa publik menekan agar supaya pemerintah itu peduli dalam hal ini BUMN, dan pasti karena Pak Jokowi telepon Erick Thohir maka BUMN jadi sponsor. Kan nggak mungkin Erick Thohir dengan gembira mensponsori pesaingnya tuh. Nah, bagi Pak Jokowi ini adalah event yang memungkinkan orang mengingat kembali Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi udah siap-siap di belakang, mungkin menjadi navigator atau nanti akan angkat pemenangnya dikasih kalung, victory lap segala macam. Jadi ini sebetulnya adalah selebrasi politik. Nah, kita tahu bahwa di Formula E ada kompetisi antara aktor politik. Kita nggak tutupi bahwa Pak Jokowi tentu ingin dapat sinyal baru supaya orang ingat bahwa Pak Jokowi masih presiden. Kan selama ini orang lupain bahwa seolah-olah Pak Jokowi udah bukan presiden karena nggak pernah muncul dengan dalam satu event yang betul-betul wah. Nah, sekarang Pak Jokowi berpikir ulang itu. Dan Anies tentu gembira karena event ini akhirnya berjalan baik. Jadi kegembiraan bersamalah, Pak Jokowi gembira, Pak Anies gembira, yang nggak gembira pasti Erick Thohir karena dia udah keluarin duit, sekaligus harus bersaing dengan popularitas. Kecuali Erick Thohir pasang bendera juga di situ, banner. Nah itu lengkapnya begitulah. Boleh dong, karena dia sudah jadi sponsor, dia pasang fotonya di situ. Ya, cuman hati-hati nanti jangan terlalu banyak kosong di toilet sirkuit nanti itu menghalangi kenikmatan orang. Jadi kita ucapkan aja buat terima kasih karena akhirnya problem yang jadi kecemasan Gubernur DKI itu bisa diselesaikan. Walaupun penyelesaian itu pasti penyelesaian politik, bukan penyelesaian komersial. Sekaligus Pak Sandi, Menteri Pariwisata merasa lega karena bagaimanapun dia ingin supaya pariwisata ini diajukan sebagai capaian-capaian beliau sebagai menteri. Dan tentu dia nggak punya hak untuk perintah-perintah BUMN, tapi sinyalnya Pak Sandi juga kemarin bagus betul sehingga Pak Presiden merasa oke, kalau gitu saya turun tangan. Jadi diselesaikan dengan secara adat di kabinet. Ya, saya kira kalau ada yang sedih sekali ini, yang pasti ini Bung Rocky, pawang hujan yang kemarin tampil di Mandalika, dan itu
saya kira Pak Jokowi juga sepakat ini kenapa agar pawang hujan tidak dipakai, karena kan diputuskan tidak pakai pawang hujan ini kalau di Formula E. Karena apa? Kemarin kalau saya lihat pemberitaannya, pawang hujan itu mengalahkan kehadiran Pak Jokowi di sirkuit Mandalika. Kehebohannya itu. Itu memang pawangnya itu nyolong panggung, dan Ya. Pak Jokowi kesel, udah nyolong panggung, kacau pula tuh prediksinya kan. Dan memang frekuensi atmosfer Mandalika itu beda dengan atmosfer Jakarta. Jadi pawang itu nggak bisa menguasai Indonesia. Mending kita pakai pawang lokal nih. Dan masyarakat Betawi punya cara khusus untuk mencoba menghalau hujan itu. Dan kita batinkan aja bahwa hujan akan berkurang karena memang musim hujannya udah mulai berakhir itu sebetulnya. Oke, lepas dari soal lucu-lucuan di balik itu, soal ada intrik-intrik politik, sebenarnya kan ini yang kita harapkan, yang selalu FNN dan Bung Rocky Gerung juga dorong itu akhiri soal pembelahan, gitu ya. Dan kemudian event-event olahraga itu sebenarnya memang harusnya tidak dicampur aduk dengan masalah politik. Saya kira kalau di luar negeri itu clear ya, yang begini ini big taboo ya, gitu, nggak boleh dong masalah politik wilayah olahraga. Kalau dicampur nanti sifat sportivitasnya berubah tuh. Nanti kan di dalam olahraga betul-betul vini vidi vici itu prinsipnya. Aku datang, aku lihat, aku menang. Dalam politik aku pasang baliho, aku sogok, maka aku elektabilitas naik. Itu beda itu. Jadi keadaan ini yang membuat ya publik juga lega, karena ketegangan itu mudah-mudahan juga ikut cair ketegangan politik. Karena setiap orang kan dalam proses menuju 2024 harus akhirnya jadi pragmatis. Karena nggak mungkin dia secara idealis mempertahankan agendanya sementara thresholdnya akan hadang dia. Jadi threshold ini membuat semua orang jadi pragmatis. Pak Jokowi juga tentu jadi pragmatis, karena jangan-jangan Anies betul yang jadi presiden, lalu Pak Jokowi nggak ada pelindung nanti gitu. Jadi sekaligus momen ini Pak Jokowi akan perlihatkan bahwa ya nggak ada problem, secara kultural baik-baik aja, kendati di belakang panggung cebong-cebong ini terus ngomporin supaya Jokowi jangan datang, Anies jangan undang Jokowi, akhir-akhir begitu tuh kalau kita ekstrimkan. Padahal publik ingin lihat ada semacam bukan kemesraan tapi kehangatan di antara para politisi itu. Ya. Tadi ada menyinggung soal cebong ya, yang sebenarnya kita ingin ini tidak lanjutkan ya, narasi-narasi semacam cebong kampret, cebong kadrun. Tapi saya sempat tergelitik karena kemarin saya membaca di media sosial gitu, bahwa habitatnya cebong itu memang di Jakarta, Bung Rocky gitu. Kalau kayak di Semarang gitu, mungkin saya nggak tahu apa karena itu air laut yang pasang gitu, jadi dia nggak hidup kan, nggak cocok kalau cebong hidup di situ. Karena ketika banjir luar biasa di Semarang dan Pantura itu sama sekali nggak ada bully-membuli seperti yang terjadi sekarang, dan kita gembira itu ya, karena kenapa? Karena yang kita dorong justru ketika terjadi bencana itu bukan soal bully-membuli, tapi bagaimana solidarity di antara rakyat yang kita bangun. Sementara kalau di Jakarta, wah itu berbeda gitu. Yang terjadi baru ada genangan saja itu sudah buliannya luar biasa gitu. Mereka sudah bukan bulian lah, mereka berkodok itu apa ya? Kodok itu bukan berkotek, apa ya bunyinya? Pokoknya bunyi kodok deh. Berbongbong. Oh, berbongbong. Berbong. Memang karena kan topografi Jakarta adalah rawa-rawa besar kan, ratusan tahun lalu Jakarta itu rawa-rawa. Ini serius nih, Mbak. Ini serius nih, Mbak. Ini bahasnya. Oke. Jadi habitat ekologisnya memang di Jakarta, karena itu pertemuan banyak sungai maka dia jadi rawa-rawa. Tapi kemudian dia berubah menjadi gorong-gorong, kan dari rawa-rawa jadi gorong-gorong, habitatnya juga sama. Jadi cebong itu suka sembunyi di wilayah-wilayah gelap tuh. Begitu ada terang dikit, kehilangan kesadaran tuh cebong itu. Jadi kalau kita bersihkan politik dan jadi terang, dengan sendiri ya percebongan itu juga berhenti itu. Karena cebong selalu memanfaatkan politik yang gelap untuk mengambil keuntungan. Ini cebong ya, bukan kodok. Oke, tetapi kita betul-betul kita dorong. Saya tidak tahu. Kalau saya positive thinking saja. Lepas apapun motif politiknya dari kemudian akhirnya kalau Pak Jokowi hadir kan sebenarnya Pak Jokowi sudah berkomitmen ketika meninjau sirkuit pada waktu itu. Yang belakangan kan yang jadi persoalan kenapa di Mandalika basah kuyup dengan sponsorship, sementara di
di Jakarta ini sama sekali nggak diboikot, orang menduganya diboikot dulu. Kalau saya baca-baca, Erik waktu itu sebut 3,8 triliun yang untuk di Mandalika itu. Kalau di sini nggak usah sampai segitulah. Itu kalau sampai 38 triliun itu bahasa kuyup dan bisa banjir tuh sponsorship di Formula E. Ya, kan ada persiapan publik Jakarta ingin menyelamatkan event itu. Kalaupun nggak dapat sponsor, pasti karcisnya akan diborong oleh publik Jakarta. Di Mandalika kan terbatas penonton yang bisa akses, apalagi keadaan ekonomi. Kalau di Jakarta, semua orang bisa beli tiket, dan demi mensukseskan itu akan ada mobilisasi pasti. Nah, itu yang dikhawatirkan mungkin oleh Erick Thohir, tiba-tiba mobilisasi jalan, sementara sponsornya nggak ada, lalu dianggap inilah yang disebut crowdfunding. Nah, solidaritas sosial masyarakat Jakarta itu tinggi sekali dalam upaya untuk menjadikan kotanya sebagai pusat perhatian dunia. Nah, Erick Thohir akhirnya berpikir bahwa dia kehilangan kesempatan justru untuk promosi. Jadi di hari-hari terakhir, Pak Erick Thohir dengan segala macam political wisdomnya itu akhirnya memutuskan untuk mensponsori. Jadi kita anggap aja bahwa suasana itu memaksa orang untuk akhirnya tiba pada pikiran yang masuk akal. Jangan sampai Erick Thohir kehilangan panggung, itu berarti Pak Jokowi juga kehilangan panggung. Kan bagaimanapun Pak Jokowi lagi takar-takar siapa yang akan jadi penerus beliau itu. Erick Thohir kah? Ganjar kah, atau jangan-jangan Anies Baswedan? Nah, ini komplikasi politiknya begitu. Ya. Nah, ya, Anda betul tuh, karena kemarin saya juga mendengar dari senator dari Sulawesi Selatan, Tamsil Lindrung, ketua DPD itu mendengar katanya kemungkinan ada aksi boikot terhadap Formula E. Ini dia menyerukan untuk seluruh anggota DPD itu membeli tiket, bahkan bukan hanya membeli tiket, mensponsori orang untuk nonton Formula E. Dan yang menarik ini, saya diingatkan bahwa kan Pak Lanyala ini bagaimanapun juga dia berambisi menjadi calon presiden. Tetapi dia dalam seperti ini dia mainnya nggak main cemen begitu, receh-recehan, kemudian ada boikot. Dia melihat kepentingan jauh lebih besar. Dan saya kira ke depan mestinya begitu kita ya. Kita boleh bersaing, tapi fairness itu harus tetap kita junjung tinggi kan. Iya, kelihatannya DPD akan jadi panitia penentuan sukses tidaknya event ini, karena DPD siap-siap untuk memborong tiket dan tetap agenda itu diperlukan supaya orang lihat bahwa keadaan olahraga kita yang dipolitisir itu juga bisa dibaca oleh Pak Lanyala tuh. Dan Pak Lanyala kan ahli olahraga kan, tahun-tahun hidup di dalam lingkungan itu. Yeah. Jadi bisa juga penonton sepak bola dikerahkan untuk nonton balapan, kan itu biasa, sama aja kan, fungsinya sama aja tuh. Jadi kecerdikan orang akhirnya muncul kalau ada keterdesakan. Itu yang mesti kita pelajari. Jangan karena iri lalu menghambat niat baik seseorang gitu. Dalam hal ini Pak Anies tentu berniat baik untuk mempromosikan Jakarta ke panggung internasional. Apalagi ini menyangkut teknologi yang ramah lingkungan. Jadi sekali lagi kita pikirkan ulang bahwa persaingan politik dilakukan dengan argumentasi dan jangan sekali-sekali menghambat hanya karena like and dislike pada seorang. Ini adalah event nasional, event internasional, dan panggung pariwisata. Jadi semua kita mesti merasa lega. Bahkan mereka yang tadinya nyinyirin akhirnya terima juga bahwa event ini adalah event persaudaraan. Ya, dan PDIP, fraksi PDIP juga sudah, yang tadinya juga sangat keras menentang ini gitu, sekarang sudah mulai menyerukan agar warga untuk nonton. Nah, tapi soal ini menarik, tapi nanti soal PDIP-nya kita bahas dalam topik yang berikutnya. Tapi soal ini yang menarik juga, ada semacam itu. Saya tidak tahu apa ini konfigurasi baru politik atau apa nanti, tapi kita bahas. Tapi kita melihat fakta ada perubahan sikap dari PDIP di DKI Jakarta. Iya, kalau soal PDIP akhirnya mendukung Anies, itu artinya ada batu di depan udang. Oke, kita bahas. Tapi begini, kita tidak peduli apa motivasi dari Pak Jokowi hadir, apa motivasi kemudian Erick diperintahkan untuk memberi sponsorship dan sebagainya, dan kita maklum lah bahwa semua itu ada soal politik. Tapi kepentingan kita bersama dari FNN adalah mendorong agar praktek-praktek politik, persaingan, rivalitas politik itu yang paling utama kita pentingkan adalah soal etikanya ya, yang ada sebut sebagai etikabilitas gitu ya. Ya.
Jadi beramai-ramai lah nonton event ini karena ini akan menyegarkan kembali persaudaraan kita. Karena nanti akan ada teriakan para pendukung dan semuanya mendukung, bukan mendukung politisinya tapi mendukung atlet balapnya. Itu lebih penting sebetulnya. Jadi pendukung Anies kita minta sabar, jangan terlalu euforia. Kemudian nanti Pak Jokowi hadir di situ yang diteriakin Anies, nggak boleh ya. Itu melanggar fatsun politik itu ya. Kalau terjadi seperti itu ya. Saling WA-WAan boleh, tapi jangan teriak-teriak tuh Anies presiden, udah itu. Kan Jakarta mesti jadi standar sopan santun karena ini juga di depan publik internasional. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan karena itu kita dorong supaya terjadi persaingan politik yang fairness, yang kita sebut playing same level gitu ya, lapangan yang sama, level playing field-nya, level playing field-nya kita berarti kita harus dorong nolkan level playing field. Yes, 0%.